lagi. Saya kan baru 2 tahun mengajar di pesantren. Dan saya di pesantren mengajar ilmu nahwu. Saya bilang, saya ini nggak pintar ilmu nahwu. Lah sudahlah belajar ilmu nahwu. Saya ajar ilmu nahwu. Ya, alhamdulillah ada perkembangan anak itu. Dan saya kalau satu kitab ini besar ya, Kawakib itu, kalau kita tidak ringkas sendiri, kita punya metode. Saya dulu katanya Pak Kiai, at-thariqatu ahammu minal maddah. Jalan untuk memahamkan murid itu lebih baik daripada ilmu yang Anda miliki. Cara bagaimana caranya? Nahwu itu biasanya, nahwu itu kalau kita jurumiyah mungkin setahun ya. Tapi dengan teori dan metode untuk memudahkan anak dengan ringkasan-ringkasan, mungkin 3 bulan khatam. Saya pernah ngajar di Mekah itu nahwu, orang mukim ini. Dia belajar di gunung 3 tahun. Belajar nahwu jurumiyah itu nggak paham. Hanya alhamdulillah, saya ini orang ya, kalau saya salah dalam menerangkan tolong ditegur. Saya ajarkan tairul contoh-contoh, oh gitu. Kalau di jurumiyah itu pembagian fi'il, saya bilang kamu harus hafalkan 11 fi'il dulu. 11 fi'il harus betul-betul matang. I'rab saya ringkas, i'rab itu ini. Ya alhamdulillah, hanya mudah. Tapi kalau Anda belajar membaca kitab inilah lambat. Tapi kalau dikaji, i'rab dibagi 2, harakat dan huruf. Harakat ada 4, huruf ada 4. Ini tempatnya, gampang sudah. Gak susah. Maka anak-anak yang pernah belajar di Malawang, ada belajar di Batu, ada belajar di sini itu, belajar itu ada yang 6 tahun 7 saya tanya, wah saya kira pinternya nahwunya pinter ini. Saya tanya ternyata sampai di situ pengetahuannya, akhirnya saya bisa masukkan. Jadi takaffala ar-rizqa li talibil ilmi, artinya sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Bukan kita harus menuju kepada yaitu lembaga pendidikan yang mewah, tidak. Karena kemampuannya tidak, rezekinya mungkin di situ. Dan pasti ada jalan, dan pasti insya Allah akan memenuhi. Nah itu memenuhi rezekinya. Dan bisa membiayai sekolahnya, pondoknya itu. Ada itu jual bensin orang tuanya, anaknya 2 masuk pondok ini. Ada yang 1 mondok di Jalwa, 1 mondok di Habib Ali. Saya tanya, apa kerjaan orang tua kamu? Jual bensin itu literal. Tapi alhamdulillah tertutupi ada aja rezekinya. Jual bensin itu literal ini, masya Allah ada aja rezekinya. Ada yang itu saya tanya, itu guiding counseling itu, pendidikan ada guiding counseling supaya kita tahu latar belakang daripada murid itu sendiri. Maka seorang murid itu harus jeli terhadap murid, harus tahu apa kerjaan orang tua kamu. Oh cerita ini. Ada yang terlambat membayar, saya tanya, saya panggil ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kelapangan rezeki. Ya alhamdulillah ya sebagiannya. Ada aja rezeki dan tidak putus daripada pondok. Jadi takaffala, Allah memberikan jaminan terhadap orang yang mencari ilmu, dan insya Allah pasti akan ada jalan rezeki. Kenapa? Ada beberapa praktek, beberapa kejadian-kejadian yang kita pelajari. Mungkin juga ini hadis, dan Allah pasti menjamin orang yang belajar di dalam jalan Allah. Sudah. Ya. Kurang harus dengan dipaksa juga. Ya Pak? Harus dipaksa juga, bilangnya Habib Umar itu harus dipaksa juga. Dipaksa maksudnya? Dipaksa, misalnya cari ilmu harus dipaksa juga, dan kalau dari itu akhirnya timbul rasa malasnya gitu loh.
dipaksa untuk mencari ilmu gitu. Iya, jadi di dalam itu harus paksakan diri, akhirnya nanti bisa isi